Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di video kali ini saya akan membahas fenomena Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau lebih terkenal dengan KDM. Masyarakat Jawa Barat sekarang lebih mudah untuk melaporkan suatu peristiwa atau kejanggalan-kejanggalan tentang pemerintahan dengan mengupload video dan sambil berkata, "Lapor Bapak Aing." Nah, jadi trennya sekarang lapor ke Bapak Aing. Nah, top. Salah satu kebijakan yang diambil ya, salah satunya yaitu kemarin itu melarang sekolah mengadakan study tour. Seperti ini videonya nih. Kita simak videonya ya. Terakhir, tidak ada lagi piknik sekolah, ya, tidak ada piknik mah di rumah masing-masing. Terus yang berikutnya suka ada tuduhan Pak jual LKS segala macam, yang itu hindarin, nggak usah. Nanti kita rumuskan. Seragam sekolah jangan disiapin sekolah, suruh beli siswana masing-masing lah, ribut, omongan. Sudah jangan jadi penyakit. Duit nanti sabaraha, untung naletik, pi omongan nak cacapekin terus budak asup sekolah we. Sina beli baju pramuka seorang empek hanas mahal, urusan mana yang nalin urusan orang. Sudahlah. Jadi beban kita, nggak boleh ada penjualan buku di sekolah. Udah, sekolah guru. Terus yang terakhir, saya minta dinas pendidikan, guru ulah lo penting aplikasi, lieureun. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak, aing ge menjadi gubernur sini nyen laporan ngapuat teu sanggup aing mah jelema merdeka, aing. Pokoknya guru-guru fokuskan belajar, dah. Kemudian untuk kenaikan kepangkatan segala macam, Provinsi Jawa Barat nunjuk konsultan untuk membantu para guru itu semua. Nunjuk pegawai, saya minta dinas pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu para guru, para kepala sekolah, membantu tenaga administratif. Jangan kepala sekolah nguruskan SPJ aing embung. Dari kebijakan yang diambil oleh KDM tersebut menuai pro dan kontra. Ya. Yang kontra terhadap kebijakan KDM tersebut yaitu kalangan ekonomi tingkat atas. Ya. Ini ada video agen travel memboikot wisata ke Jawa Barat. Itu efek dari larangan study tour oleh Deddy Mulyadi. Kami Udah Wisata, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Ekskarsi dan Pekalongan menyatakan akan boikot wisata ke Jawa Barat sampai Gubernur Jawa Barat mencabut larangan siswa study tour keluar Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Emang sudah biasa, kebijakan pasti menuai pro dan kontra. Namun satu sisi masyarakat Jawa Barat merasa senang dengan kebijakan yang diambil oleh KDM ya. Dengan gerak cepatnya Kang Deddy, video yang tadi itu langsung direspon sama Kang Deddy. Wilujeng enjing, Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng kawarga Jawa Barat semuanya semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya,
travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu 0 atau 0. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya memberikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK, negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000. Kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus. Maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Gerak cepat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat di Jawa Barat memunculkan fenomena baru. Fenomenanya adalah masyarakat langsung melaporkan ke Kang Deddy
dengan bahasa bejakeun ka bapak aing. Nah, itu yang sekarang ini menjadi trendsetter. Satu sisi walaupun ada yang mengatakan pemimpin ini konten kreator, tidak masalah kalau menurut saya pribadi. Yang terpenting kebijakannya sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Kau bapak aing. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tur rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi trendsetter media sosial, bisa mempengaruhi pikiran publik. Kalau hari ini tidak pegang trendsetter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang memberbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Kepemimpinan Kang Deddy ini justru meningkatkan kepercayaan publik kepada dirinya. Saya selaku masyarakat Jawa Barat berdoa pergerakan Kang Deddy ini justru membuat tidak nyaman orang-orang yang tadinya nyaman dengan keadaan sebelum-sebelumnya, justru akhirnya sekarang dibuat tidak nyaman. Semoga Kang Deddy selalu diberi kekuatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah sebagai gubernur Jawa Barat. Ketika kemarin libur hari raya, ya begini-begini aku, nggak seperti kau yang selalu begitu. Begitu kalau pada kau tiap begini nanti kau pandangan. sama-sama begini, begitu sajalah kau. Iya, begitu lebih baik daripada begini. Kalau menurutku begini lebih baik daripada begitu, mungkin begitu lebih baik untuk kau. Iya, ya sudah. Ya, pokoknya kau begitu, aku begini. Ya, sama-sama. tidak perlu khawatir. Beginilah. Sektor aku. pariwisata akan tetap banyak pengunjung ketika ada hari libur. Tempat pariwisata tidak akan pernah sepi ketika ada libur panjang ya. Oke, sahabat Kapa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mohon subscribe, like, share, dan komen ya, agar channel saya bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.